Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya bersama sejarawan Probolinggo Bang Eko akan menceritakan kisah dari Ki Haji Muhammad Hasan Genggong dalam 3 masa. Ya, 3 masa. Ya, silakan, Bang. Assalamualaikum Gus. Yes. Tentang Kiai Kiai Haji ya. Ki Haji Muhammad Hasan Genggong. Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong. Tapi kalau zaman kolonial itu Kiai Haji itu buat sebenarnya. Ya. Ini sedikit ya. Kiai Haji itu buat nama buatan dari Belanda. Dulu tidak ada Kiai Haji. Kiai gitu aja. Oh, sebagai identitas tambahan. Iya, identitas tambahan dari Belanda, Kiai Haji. Jadi Kiai Muhammad Hasan Genggong. Kiai Muhammad Hasan Genggong itu perjuangan beliau semenjak memegang pimpinan pondok Ya. Genggong itu sudah mulai mengomando santrinya untuk membantu dan melindungi masyarakat lemah. Itu zaman kolonial. Dengan tenaga, harta, pikiran, beliau membantu masyarakat di sekitar Genggong maupun di Probolinggo. Hanya santri-santri beliau itu yang dibentuk oleh Kiai Muhammad Hasan Genggong itu bernama Ansarudillah, Laskar Ansarudillah. Nah, itu dibentuk mulai zaman kolonial. Kemudian masuk pada zaman Jepang. Masih tetap bernama Laskar Ansarudillah. Laskar Ansarudillah ini pada masa Jepang pun berjuang membantu masyarakat, karena masyarakat pada waktu itu oleh orang Jepang disiksa dan hasil panennya diambil semua sama Jepang. Diambil semua, kemudian Kiai Muhammad Hasan mengutus santrinya untuk memberikan sebagian harta yang dimiliki oleh Pondok Genggong, dibagikan pada masyarakat semuanya. Sampai malah pernah terjadi perang tanding bukan tembak-tembakan, karena santri tidak boleh pegang tembak waktu itu. Perang tanding pedang itu, santrinya santri Genggong termasuk, bahkan ketika Kiai Hasan Genggong mau mengadakan pengajian akbar, itu dicegat oleh tentara Jepang. Kemudian terjadi perkelahian antara santri yang melindungi Kiai Hasan, sampai Kiai Hasan sendiri yang berkelahi waktu itu, karena santrinya sudah tidak mampu ya. Kemudian setelah bisa menghadapi tentara Jepang, beliau melanjutkan diri seperti dalam di foto waktu beliau naik becak. Oh, yang dikawal pasukan. Iya, yang dikawal pasukan. Nanti saya kasih fotonya. Di situ itu ceritanya. Kemudian lanjut, setelah Jepang pergi, masuklah kemerdekaan Republik Indonesia 1945 ya. Pada masa itu masyarakat berkumpul menjadi satu di halaman Genggong pondok. Di halaman pondok ya, berkumpul menjadi satu, berpesta, menyambut hari kemerdekaan atau proklamasi yang dibacakan oleh Bung Karno. Riang gembira, melantunkan takbir mereka. Kemudian Kiai Hasan ini keluar dari dalam keluar, mengatakan kepada santri dan masyarakat yang berkumpul di pondok, mengatakan jangan dulu bergembira karena sudah merdeka. Itu katamu merdeka. Namun setelah ini kita harus waspada karena masih akan ada perjuangan lagi. Entah kapan.
Beliau tidak menyebutkan hari dan tanggal, enggak ya. Cuman diprediksi setelah hari kemerdekaan 17 Agustus 1945, beliau memprediksi akan ada perang lagi. Oh, di Kasaf berarti itu kalau dalam dunia wali itu. Ya, seperti itulah. Jangan gembira dulu karena kita masih akan berperang lagi. Ternyata benar. 10 November 1945 dengan adanya pertempuran Front Surabaya itu yang akhirnya membuat kota Surabaya dijuluki kota pahlawan. Bung Tomo waktu itu. Bukan. Iya, Bung Tomo. Bung Tomo. Yang terkenal dalam RRI RRI itu. Kalau lebih dalamnya lagi bukan Bung Tomo. Tepatnya resolusi jihad NU. Mbah Hasyim Asy'ari. Iya, resolusi jihad NU. Santri Genggong dikirim, mungkin ratusan atau ribuan ya. Ribuan santri dikirim oleh Genggong, dikomandoi langsung oleh Kiai. Menurut saksi sejarah atau santrinya Kiai, namanya HM Dahlan, juga Kiai Haji Ali Mustafa dari Taruan. Beliau berkata kalau pasukan Laskar Sabilillah, Laskar Ansarudillah dari Genggong itu dirubah namanya menjadi Laskar Sabilillah. Ditempatkan di Sidoarjo. Menjaga tank Belanda yang masuk, bantuan Belanda yang masuk dari laut itu dijaga Sebagai benteng pertahanan. benteng pertahanan terdepan ya. Langsung Kiai sendiri yang turun. Waktu itu Kiai sendiri turun pakai sandal jepit katanya. Informasinya itu ya, informasi dari saksi sejarah. Beliau masih hidup sekarang, saksi sejarahnya. Sampai Kiai sendiri yang turun tangan, turut mengemandoi, memimpin Laskar Sabilillah, Laskar Tempur Sabilillah yang terdiri dari santri Genggong. Tahu sekarang ada kayaknya, saya lihat sekarang pakai hitam-hitam itu apa itu? Oh, Pagar Nusa. Pagar Nusa ya. Yang pakai hitam-hitam jaga-jaga jalan. Oh iya, Pagar Nusa. Enggak polisi gua. Oh, Pagar Nusa ya. Pagar Nusa itu bentukan dari Gus Maksum. Oh, ya dulu itu Laskar Sabilillah. Oh, pengaman dari Kiai. Pengaman benteng Kiai, dari ulama. benteng ulama yang ada di yang ikut perang waktu itu. Yang berkumpul di sekitar Sidoarjo, Surabaya dan lain-lain. Di situ termasuk putra Kiai yang wafat di sana di 10 November. Perang 10 November. Setelah perang 10 November selesai, kemudian santri pulang. Dari ribuan orang tinggal ratusan. Jadi tidak banyak yang menjadi korban ya di sana ya. Kemudian sampai di di Genggong, di Pondok Genggong, santri ini bergembira Mas. Bergembira kita sudah merdeka, bebas dari penjajah. Dan penjajah sudah berhasil diusir dari Surabaya. Kemudian ditegur lagi oleh Kiai. Oleh Kiai Hasan ditegur, kamu jangan gembira dulu, waspada tinggi. Karena ini perjuangan kita tidak berhenti sampai di sini, masih ada lagi, akan perang lagi. Menurut Kiai itu 1945 masih akan ada perang lagi, malah ini di daerah kita perangnya, bukan daerah orang lain. Kalau kemarin di Surabaya bilang gitu, sekarang di Probolinggo akan ada perang. Perang lokal itu ya. Iya. Skalanya. Setelah kemudian beberapa tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 22 Juni 1947, Belanda menyerang dari arah Situbondo. Masuk setelah menguasai Kraksan. Belanda mau Grimingen, saya mau cerita Kiai Hasan. Tak saya lanjutkan, tidak apa-apa ya. Setelah Belanda masuk menguasai Paiton dan Kraksan, kemudian Belanda merangsek masuk ke Pajarakan. Separuh kekuatan mau menuju ke Genggong. Namun berhasil dihadang oleh para santri.
dihadang oleh pasukan peta yang dipimpin Serma apa Mayor ya? Serma Abdul Ghani, orang Tanjung itu. Serma Abdul Ghani yang wafat pada 1998 di Tanjung. Di situ tentara menghadang pasukan Belanda yang mau masuk ke Genggong. Karena di sini Serma Abdul Ghani hanya pasukannya kalah jumlah, akhirnya dari Genggong keluar Laskar Sabilillah dari Genggong, ratusan orang keluar, menggempur Belanda dengan hanya keris dan bambu runcing. Belanda mundur akhirnya menguasai Pajarakan. Kemudian Belanda terus lanjut ke Probolinggo, ke kota Probolinggo, dan mulai tanggal 23 Juni masuk ke Probolinggo. Dan Belanda tidak mampu menguasai